Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Video kali ini adalah video bagian yang kedua, lanjutan pembahasan dari bab 23, tentunya materi yang diambil dari buku Minano Nihongo Basic 1. Materi belajar kita hari ini yaitu membahas seluruh kalimat yang ada pada Renshubi. Tentunya Renshubi ini akan terkait dengan penjelasan pola kalimat atau penggunaan pola kalimat toki dan juga penggunaan partikel to dalam kalimat konsekuensi. Hai, hajime mashou. Hai, Renshubi Ichiban. Tugas kita di bagian Renshubi Ichiban ini adalah merangkaikan dua kalimat menjadi satu kalimat dengan menggunakan pola kalimat toki. Hai, re kara yomimashou. Kalimat yang pertama adalah shimbun o yomimasu, membaca koran. Dan kita lihat kalimat berikutnya adalah megane o kakemasu, memakai kacamata. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengubah kalimat yang pertama menjadi bentuk futsuke. Shimbun o yomu. Baru diikuti dengan toki. Shimbun o yomu toki. Ketika membaca koran, baru dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Megane o kakemasu. Shimbun o yomu toki, megane o kakemasu. Ketika membaca koran, memakai kacamata. Hai, Ichiban. Kalimat yang pertama adalah byoin e ikimasu, pergi ke rumah sakit. Kalimat yang kedua, hokensho o wasurenai de kudasai. Tolong jangan melupakan hokensho. Hokensho adalah kartu asuransi. Caranya, kalimat yang pertama harus kita ubah dulu menjadi bentuk futsuke. Byoin e iku. Byoin e iku toki hokensho wasurenai de kudasai. Ketika pergi ke rumah sakit, tolong jangan melupakan kartu asuransi. Hai, nibang. Dekakemas, pergi keluar. Diikuti kalimat berikutnya adalah itsumo kasao motte ikimasu. Selalu pergi dengan membawa kasa, payung. Dekakemas harus kita ubah menjadi bentuk futsuke terlebih dahulu. Dekakeru. Dekakeru toki itsumo kasao motte ikimasu. Ketika pergi keluar, selalu pergi dengan membawa payung. Hai, sangbang. Kanji ga wakarimasen. Tidak mengerti kanji. Diikuti kalimat berikutnya, kono jisho o tsukaimasu. Menggunakan kamus ini. Kita ubah dulu bagian kalimat yang pertama menjadi bentuk futsuke. Kita perhatikan pada kalimat pertama ini menggunakan kata kerja bentuk maseng, maka futsuke-nya adalah bentuk nai. Kanji ga wakaranai. Kanji ga wakaranai toki kono jisho o tsukaimasu. Ketika tidak mengerti kanji, saya menggunakan kamus ini. Hai, yongbang. Jikan ga arimasen. Tidak ada waktu. Kalimat berikutnya, asa gohan o tabemasen. Kalimat ini juga yang pertama harus kita ubah menjadi bentuk nai. Jikan ga nai. Jikan ga nai toki, asa gohan o tabemasen. Ketika tidak ada waktu, tidak makan pagi. Hai, Renshubi Nibang.
Tugas kita di Renshubi Nibang ini adalah membuat kalimat berdasarkan keterangan gambar dan keterangan istilah ungkapan atau salam yang ada di setiap nomornya. Pada bagian nomor 2 ini kita harus memperhatikan kronologi aktivitasnya. Sehingga sebelum kita menggunakan toki, kata kerja yang kita gunakan nanti kemungkinan ada 2 bentuknya. Yang pertama adalah kata kerja bentuk kamus. Kata kerja bentuk kamus yang digabungkan dengan toki bisa kita artikan ketika akan melakukan suatu hal. Dan yang satu lagi, toki akan kita gabungkan sebelumnya dengan kata kerja bentuk ta. Kata kerja bentuk ta yang diikuti dengan toki maka nanti bisa kita artikan ketika sudah melakukan suatu hal. Oke, harus kita perhatikan kronologinya. Hai, re kara mimashou. Kita lihat di bagian reichi, di sini ada ayah yang dia mau pergi keluar ya, mau berangkat bekerja dan berpamitan dengan anggota keluarganya. Dan salam yang digunakan adalah ittekimasu, yang bisa kita artikan saya pergi dulu ya. Kita harus membuat kalimatnya ketika akan pergi keluar, mengucapkan ittekimasu. Ketika akan pergi keluar, dekakemas. Dekakemas harus kita ubah menjadi bentuk kamus. Dekakeru toki. Dekakeru toki, ittekimasu to iimasu. Ketika akan pergi keluar, mengucapkan ittekimasu. Hai, Reni. Kita lihat di sini seorang ayah ini barusan pulang ya, pulang ke rumah dan disambut dengan keluarganya. Si ayah nantinya akan mengucapkan tadaima, saya pulang. Jadi kalimatnya harus kita bentuk seperti ini. Ketika sudah pulang ke rumah, mengucapkan tadaima. Ketika sudah pulang ke rumah, uchi e kaetta toki. Kaetta dari kata kerja kairimashita. Uchi e kaetta toki tadaima to iimasu. Ketika sudah pulang ke rumah, mengucapkan tadaima. Oke ya, kita coba ichibang. Di sini kita lihat ada seseorang yang mau berangkat tidur ya, mau tidur. Dan nantinya akan mengucapkan oya suminasai. Ketika akan tidur, mengucapkan oya suminasai. Ketika akan tidur, tidur, nemas. Kita ubah menjadi bentuk futsuke, neru. Neru toki, oya suminasai to iimasu. Hai, nibang. Kita lihat di sini ada seseorang yang bertemu dengan teman di pagi hari. Kita ambil waktunya pagi hari ya, karena di situ ada gambarnya matahari yang sedang terbit. Pagi ketika bertemu dengan teman. Harus kita ingat ya, yang namanya bertemu pasti ini sudah terjadi. Bertemu, kemudian nanti akan mengucapkan salamnya. Salam yang diucapkan adalah ohayo gozaimasu. Pagi ketika bertemu dengan teman. Asa tomodachi ni aimashita. Bagian aimashita harus kita ganti menjadi bentuk ta karena ini sudah terjadi. Asa tomodachi ni atta toki ohayo gozaimasu to iimasu. Hai, sambang. Kita lihat di sini ada seseorang yang menerima purezento dari temannya ya. Dan ungkapan salam yang harus digunakan adalah arigato gozaimasu. Kalimat yang akan kita bentuk adalah ketika menerima hadiah dari teman, mengucapkan arigato gozaimasu. Ketika menerima hadiah dari teman, ini pastinya aktivitasnya sudah terjadi. Saya sudah menerima. Sehingga kalimatnya menjadi tomodachi ni atau tomodachi kara purezento o moratta.
Moratta berasal dari kata kerja moraimashita. Saya ulang lagi, tomodachi ni atau tomodachi kara purezento moratta toki arigatou gozaimasu to iimasu. Hai, Sangbang. Kita lihat gambarnya, seseorang mau masuk ke ruangannya Bucho, ke ruang manajer. Dan nantinya salam yang digunakan adalah shitsure shimasu. Permisi, mau masuk ke dalam ruang Bucho Shitsu ya. Bucho Shitsu ini adalah ruang manajer. Oke, kita akan menggunakan kalimat sebagai berikut. Ketika akan masuk ke ruangannya manajer, mengucapkan shitsure shimasu. Bucho Shitsu ni hairimasu. Masuk ke ruang manajer. Hairimasu harus kita ubah menjadi bentuk kamus. Pastinya pada saat kita mengucapkan salam, mau masuk ke ruangnya seseorang, ini masih mau masuk ya. Jadi, kronologinya, aktivitasnya harus menggunakan kata kerja bentuk kamus. Bucho Shitsu ni hairu toki, shitsure shimasu to iimasu. Hai, Renshubi Sangbang. Pada bagian Renshubi Sangbang ini, tugas kita masih merangkaikan 2 kalimat menjadi 1 kalimat. Tapi, pada bagian kalimat yang awal ini menggunakan kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda. Jadi sebelum merangkaikannya dengan toki, kita harus benar-benar mengetahui ya, yang akan dirangkaikan ini menggunakan kata sifat i, menggunakan kata sifat na, ataukah menggunakan kata benda. Karena cara menggabungkannya berbeda. Hai, reikara yomimashou. Kalimat yang pertama adalah sabishi desu, kesepian. Dilanjutkan dengan kalimatnya kazoku ni denwa o kakemasu, menelepon keluarga. Sabishi adalah kata sifat i, sehingga untuk bisa digabungkan dengan toki tidak memerlukan perubahan apapun dan juga tidak memerlukan partikel tambahan apapun. Sabishi toki, kazoku ni denwa o kakemasu. Ketika kesepian, saya menelepon keluarga. Hai, Ichiban, atama ga itai desu. Sakit kepala. Dan kalimat berikutnya, kono kusuri o nomimasu. Minum obat ini. Atama ga itai toki, kono kusuri o nomimasu. Ketika sakit kepala, saya minum obat ini. Itai adalah kata sifat i, sehingga untuk digabungkan dengan toki, tinggal digabungkan saja tanpa melakukan perubahan dan tanpa menggunakan tambahan partikel apapun. Hai, ni bang. Hima desu, senggang. Hima adalah kata sifat na. Dan dilanjutkan dengan kalimatnya video mimas, menonton video. Himana toki, video mimas. Karena kata sifat na, hima, harus digabungkan dengan toki, memerlukan tambahan na setelah kata sifatnya. Kata sifat na diikuti na, baru digabungkan dengan toki. Himana toki, video mimas. Hai, Sangbang. Tsuma ga byoki desu. Istri saya sakit. Dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, kaisha o yasumimasu. Libur dari perusahaan. Kaisha o yasumimasu ini maksudnya adalah tidak masuk kantor ya. Istilah yang digunakan dalam bahasa Jepang adalah kaisha o yasumimasu. Byoki ini adalah kata benda. Karena byoki adalah kata benda, maka perlu partikel no baru digabungkan dengan toki. Tsuma ga byoki no toki, kaisha o yasumimasu. Ketika istri saya sakit,
tidak masuk perusahaan atau tidak masuk kantor. Secara literal artinya adalah libur dari kantor. Hai, yongbang. Banggohang des, makan malam. Kemudian diikuti dengan kalimat wain o nomimas, minum wine. Banggohang no toki, wain o nomimas. Banggohang adalah kata benda, oleh karena itu harus digabungkan dengan partikel no dulu, baru bisa dirangkaikan dengan toki. Banggohang no toki, ketika makan malam, wain o nomimas, minum wine. Hai, Renshubi Yongbang. Pada bagian Renshubi Yongbang ini, di setiap nomornya kita akan dihadapkan dua kalimat. Kalimat yang pertama nanti harus kita ubah menjadi bentuk futsuke, digabungkan dengan toki, dan digabungkan dengan kata tanya do shimasu ka. Do shimasu ka bisa kita artikan sebaiknya melakukan apa. Jadi do shimasu ka ini lebih mengarah pada pertanyaan yang sifatnya meminta saran dari orang lain. Jadi kalimat yang pertama harus kita ubah menjadi kalimat tanya, meminta saran kepada orang lain dengan menggunakan kalimat do shimasu ka. Kemudian pada keterangan di bagian kurung ini nanti akan kita gunakan sebagai kalimat jawabannya. Hai, re kara yomimasho. Muzukashi kanji o oboemasu. Menghafalkan kanji yang susah. Ini adalah masalah yang ditemukan di bagian contohnya. Kemudian di dalam kurung yang nantinya akan menjadi jawaban ada kalimat nankaimo kakimasu. Menulis beberapa kali. Nankaimo, beberapa kali. Oke, yang pertama kita bentuk dulu kalimat tanyanya. Muzukashi kanji o oboeru toki. Ketika menghafalkan kanji yang susah, do shimasu ka, sebaiknya melakukan apa? Dijawab dengan nankaimo kakimasu. Saya menulisnya beberapa kali. Seperti itu ya cara kita mengerjakannya. Hai, ichibang. Kaze o hikimashita, masuk angin. Hikimashita menggunakan kata kerja bentuk ta ya nantinya pada saat akan kita gabungkan dengan toki. Dan pada bagian jawabannya kusurio nonde nemasu. Minum obat terus tidur. Kita buat dulu bagian kalimat tanyanya. Kaze o hita toki do shimasu ka? Ketika masuk angin, sebaiknya melakukan apa? Kusurio nonde nemasu. Minum obat terus tidur. Hai, ngibang. Michi ga wakarimasen. Tidak mengerti jalan. Dan bagian kurung ada kalimatnya ketai de shirabemasu. Mencarinya dengan menggunakan handphone. Pertama harus kita buat kalimat tanya terlebih dahulu. Michi ga wakaranai toki do shimasu ka? Ketika tidak mengerti jalan, sebaiknya melakukan apa? Wakarimasen harus kita ubah dulu menjadi bentuk futsuke ya, yaitu bentuk nai. Dan jawabannya ketai de shirabemasu. Mencarinya menggunakan handphone. Hai, sangbang. Nemui desu, mengantuk. Jawaban yang ada di dalam kurung adalah kao araimasu, mencuci wajah. Nemui toki do shimasu ka? Ketika mengantuk, sebaiknya melakukan apa? Jawabannya adalah kao araimasu, mencuci wajah. Hai, yongbang. Ashita no tenki o shiritai desu. Ingin tahu cuaca esok hari. Dan di dalam kurung jawabannya adalah internet de mimasu. Melihatnya menggunakan internet.
atau melihatnya di internet. Pertama, harus kita ubah dulu kalimat pertama menggunakan bentuk futsuke supaya bisa digabungkan dengan toki. Ashita no tenki o shiritai toki. Shiritai desu. Jika kita menggunakan kata kerja bentuk keinginan atau bentuk tai untuk digabungkan dengan toki, bentuk futsuke-nya, bagian desnya tinggal dihilangkan saja ya. Ashita no tenki o shiritai toki do shimasu ka? Sebaiknya melakukan apa? Internet de mimasu. Melihatnya di internet. Hai, Renshubi Gobang. Nomor 5 ya. Pada bagian Renshubi Gobang ini, kita tidak lagi menggunakan pola kalimat toki, tapi kita menggunakan partikel to yang kita gunakan dalam kalimat konsekuensi. Di setiap nomor, kita akan disajikan 2 kalimat yang harus kita rangkai menjadi satu dengan menggunakan partikel to. Hai, re kara yomimashou. Kono botang o oshimasu. Menekan tombol ini. Diikuti dengan kalimat berikutnya, kippu ga demasu. Karcis atau tiketnya akan keluar. Pada bagian kalimat pertama harus kita ubah dulu menjadi bentuk kamus ya. Di sini, kono botang o oshimasu. Oshimasu diubah menjadi bentuk kamus yaitu osu. Kono botang o osu to kippu ga demasu. Jika menekan tombol ini, karcis atau tiketnya akan keluar. Hai, ichiban. Kalimat yang pertama yaitu koreo hikimasu. Menarik ini, hikimasu. Dan kalimat berikutnya yang merupakan konsekuensi yang sudah pasti, isu ga ugokimasu. Kursinya akan bergerak. Koreo hikuto. Jika ini ditarik. Hikimasu bentuk kamusnya adalah hiku. Hikimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Koreo hikuto isu ga ugokimasu. Jika ini ditarik, kursinya akan bergerak. Kita selalu ingat ya, bagian kalimat yang kedua setelah to ini merupakan hasil atau konsekuensi yang sudah pasti dari aktivitas pertama yang telah dilakukan. Untuk bentuk kalimat konsekuensinya yang terletak setelah to, ini tidak boleh menggunakan bentuk keinginan ataupun tidak boleh menggunakan bentuk kalimat suruhan. Jadi harus menggunakan bentuk mas biasa. Hai, ni bang. Kore ni sawarimasu. Sawarimasu, menyentuh. Menyentuh ini. Apa yang kita sentuh ini ditandai dengan partikel ni ya. Kore ni sawarimasu. Dan diikuti dengan hasil konsekuensinya adalah misu ga demasu. Airnya akan keluar. Kore o sawaru to. Sawarimasu bentuk kamusnya adalah sawaru. Kore ni sawaru to misu ga demasu. Jika menyentuh ini, airnya akan keluar. Hai, sambang. Koreo hidarie mawashimasu. Memutar ini ke sebelah kiri. Mawashimasu bisa kita artikan memutar. Mawashimasu nantinya akan diubah menjadi bentuk kamus yaitu mawasu. Kita lihat kalimat konsekuensinya adalah oto ga chisaku narimasu. Suaranya akan menjadi kecil. Kita rangkaikan keseluruhan kalimatnya menjadi koreo hidarie mawasu to oto ga chisaku narimasu. Hai, yongbang. Koreo migie mawashimasu. Memutar ini ke sebelah kanan. Dan kita lihat konsekuensinya hasilnya adalah denki ga akaruku narimasu.
lampunya akan menjadi terang. Akaruku narimas. Ini berasal dari kata sifat i, akarui, yang digabungkan dengan narimas. Akaruku narimas, menjadi terang. Kita ubah bagian mawashimas menjadi kata kerja bentuk kamus terlebih dahulu. Koreo migie mawasuto denki ga akaruku narimas. Jika ini diputar ke sebelah kanan, lampunya akan menjadi terang. Hai Renshubi Rokubang Saigo desu. Yang terakhir, di bagian Renshubi Rokubang ini, di setiap nomornya kita dihadapkan pada peta atau denah suatu tempat. Dan dari denah yang ada kita harus membuat kalimat. Kalimatnya berupa kalimat tanya dan kalimat jawaban. Kalimat jawabannya ini berupa petunjuk atau arahan untuk menuju ke tempat yang sedang dicari. Hai, Re. Kalimat tanyanya adalah Ginko wa doko desu ka? Banknya di mana? Kita lihat di sini pada petanya ya, pada denahnya, kita harus belok kanan ke perempatan itu. Kemudian nanti akan ada di sebelah kiri. Sehingga jawabannya menjadi Ano kosaten o migie magaruto. Jika belok kanan di perempatan itu, hidari ni arimas, akan ada di sebelah kiri. Maksudnya banknya ada di sebelah kiri. Hai, Ichiban, Chiyakusho, kantor balai kota. Chiyakusho wa doko desu ka? Kantor balai kotanya di mana? Kita lihat denahnya, kita harus melakukan belok ke sebelah kanan di belokan yang kedua. Belokan yang kedua kita gunakan istilah futatsume no kado. Ano futatsume no kado migie magaruto. Jika belok kanan di belokan yang kedua itu, kita lihat ada di sebelah kiri. Hidari ni arimas, ada di sebelah kiri. Kita gunakan kata kerja magaru, magarimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Hai, Nibang. Yang kita cari adalah Bijutsukan, gedung galeri atau gedung kesenian. Bijutsukan wa doko desu ka? Pada denahnya kita lihat kita harus belok ke sebelah kiri di lampu lalu lintas. Kita gunakan lampu lalu lintas ya di bagian nomor 2 ini, yaitu shingo. Baik, kita rangkai kalimatnya ya. Ano shingo hidari magaruto. Jika belok kiri di lampu lalu lintas itu ada di sebelah kanan. Migi ni arimasu. Hai, Sangbang. Yang kita cari adalah chushajo, tempat parkir mobil. Chushajo wa doko desu ka? Kita lihat denahnya. Jika menyeberang jembatan itu akan ada di sebelah kiri. Jika menyeberang jembatan itu, ano hashio wataruto. Watarimas ya, jadi wataru. Ano hashio wataruto hidari ni arimasu. Hai, Yongbang. Yang kita cari adalah kombini, minimarket. Kombini wa doko desu ka? Minimarketnya di mana? Kita lihat denahnya. Yang diberikan petunjuknya adalah jika berjalan dari sini sekitar 50 meter akan ada di sebelah kanan. Jika berjalan dari sini sekitar 50 meter. Koko kara 50 meteru gurai aruku to
migi ni arimasu. Jadi kita gunakan kata kerja aruku, arukimasu, berjalan kaki. Hai, owarimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas kerja kerasnya. Dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan bab 23 bagian kedua ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Komentorang ni shitsumon o kaite kudasai. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang, silakan bisa kirimkan melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya respon. Walaupun biasanya saya meresponnya agak terlambat ya, jadi mohon dimaklumi. Dan satu lagi informasinya, bagi minasan yang ingin membeli buku Minano Nihongo atau membeli buku referensi bahasa Jepang yang lain, silakan hubungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga cek official websitenya ada di sini. Karena kita belajarnya otodidak, jadi sebisa mungkin kita harus melengkapi diri kita dengan buku-buku bahasa Jepang yang berkualitas supaya lebih lancar lagi untuk belajar otodidak. Dan minasan jangan lupa ada item baru ya, top score JLPT, top score NATES untuk skala N5 atau Q5 jika untuk NATES ya. Jadi ini sangat direkomendasikan untuk minasan yang ingin persiapan JLPT secara mandiri, secara otodidak. Karena di dalam buku ini tidak hanya diberikan kunci jawaban saja, tapi juga diberikan penjelasan secara detail. Satu kemasan isinya ada 2 ya. Yang ini adalah bagian dari soal-soalnya, ada 10 paket soal. Itu banyak sekali, oleh karena itu bukunya dibedakan. Ada paket soal 10 dan satu lagi ini isinya full pembahasan dari 10 soal paket simulasi tersebut. Jadi dibedakan ada 2 karena kontennya sangat banyak. Ini cocok sekali untuk minasan yang persiapan JLPT N5, NATES Q5, dan bisa juga digunakan untuk persiapan JFT Basic. Walaupun sebetulnya JFT Basic harusnya sampai N4 ya, tapi lumayan ini N5 bisa dipakai untuk latihan juga. Untuk yang N4-nya masih sedang disusun, jadi minasan tunggu saja ya. Baik minasan, sekian dulu ya untuk penjelasan video bab 23 kali ini. Sampai jumpa di pembahasan bab 24 berikutnya. Ja, mata ne. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai.
Buku kedua adalah Panduan Belajar Otodidak Buat Kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NATKI 5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira Menaide, Gambari Masu.